Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aulia Salsabila dari kelas 3 46 Sulawesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akhlak, mencakup ukhuwah dan tasamuh. Sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar akhlak? Ternyata tujuan pertama dalam mempelajari akhlak itu untuk menjadikan kita pribadi yang soleh serta berada pada jalan yang benar, yaitu jalan yang Allah tetapkan. Memiliki akhlak mulia juga merupakan tujuan utama dari pembelajaran ini. Budi luhur seseorang dilihat dari tingkah lakunya yang merefleksikan kepada kitab dan sunnah. Sebelumnya, kita juga perlu tahu kalau akhlak itu masuk ke dalam 3 pilar Islam. Selain dari akidah dan syariah, nomor 3 adalah akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan. Jadi, semua yang mencakup tentang keyakinan itu termasuk ke dalam akidah. Selanjutnya, apa itu syariah? Syariah adalah sesuatu yang berhubungan tentang ibadah atau sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita atau sesuatu yang dilarang kepada kita, itu adalah syariah. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah sifat dan perbuatan kita, lahir maupun batin. Ketiga pilar tersebut memiliki kedudukannya masing-masing. Akhlak merupakan buah dari akar berupa akidah dan dahan pohon berupa syariah. Mengapa dianalogikan seperti itu? Karena sebagai bentuk perumpamaan bahwa semakin baik ibadah dan akidah seseorang, maka semakin baik pula akhlak orang tersebut. Ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 3. Hablum minan nas atau hubungan dengan manusia, hablum minal alam, hubungan dengan alam, dan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Beberapa contoh penerapan akhlak adalah sebagai berikut. Contohnya dalam hablum minan nas adalah berbagi antar sesama, membantu sesama, dan lain-lain. Hablum minal alam ada menjaga kebersihan, tidak mengeksploitasi alam, dan masih banyak lagi. Dan hablum minallah, rela akan ketetapannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan juga masih banyak lagi. Ada berbagai esensi dalam akhlak, tapi saya tidak mencantumkan semuanya. Di sini saya akan memfokuskan kepada beberapa hal, terutama ukhuwah dan tasamuh. Akhlak kepada Allah biasa disebut dengan tauhid dan ibadah. Akhlak kepada Rasul biasa disebut dengan ittiba. Akhlak kepada sesama muslim biasa disebut dengan ukhuwah. Akhlak kepada non-muslim bisa kita sebut tasamuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ukhuwah dan tasamuh. Ukhuwah, apa itu ukhuwah? Ukhuwah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama adalah nikmat Allah. Itu terdapat pada surat Ali Imran. Selanjutnya, ada sebagai pemberian Allah, ada dalam surat Al-Anfal. Dan selanjutnya masih banyak lagi kedudukan ukhuwah yang ada dalam hadis Nabi maupun ayat-ayat suci Al-Quran. Ada beberapa indikator untuk seorang muslim menjalankan ukhuwah itu sendiri. Dari beberapa hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, Hakul muslim alal muslim situn, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamidallaha fasammitsu, wa idza marido fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Yang artinya, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Yang pertama, ketika bertemu di jalan maka berilah salam kepadanya. Yang kedua, ketika dia memberi undangan maka tepatilah undangannya atau datangilah. Yang ketiga, ketika dimintai nasihat maka berilah nasihat. Yang keempat, ketika bersin dan dia mengatakan alhamdulillah maka doakanlah dengan yarhamukallah. Yang kelima, ketika dia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, ketika dia meninggal maka antarkanlah ke dalam kuburnya. Tentu saja masih banyak indikator tentang ukhuwah ini yang belum saya sebutkan karena masih banyak hadis-hadis yang belum saya bacakan, yang tentu kalau saya bacakan satu persatu akan tidak cukup di pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, apa itu tasamuh? Tasamuh menurut KBBI memiliki beberapa arti, yaitu kelapangan dada, keluasan hati, serta toleransi. Lalu, menurut buku terbitan Kemenak, tasamuh adalah sikap saling menghargai antar manusia dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam tasamuh itu ada banyak. Contohnya ini nih, surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya ada surat Ali Imran. Selanjutnya ada surat Al-Baqarah juga. Contoh penerapan tasamuh ada banyak nih. Di sini aku nyebutin beberapa aja ya. Yang pertama adalah menghentikan segala macam pekerjaan ketika adzan berkumandang. Selanjutnya, tidak menyalakan klakson di dekat tempat ibadah. Yang ketiga adalah menghargai dan menjaga ketertiban ketika sedang dirayakan hari raya agama lain. Banyak sekali kesalahpahaman tentang tasamuh itu sendiri. Banyak orang yang mengartikan toleransi artinya boleh melaksanakan apa yang agama lain laksanakan. Apa yang dirayakan agama lain, maka kita juga boleh merayakannya dalam bentuk toleransi. Bukan seperti itu. Islam memiliki batasan-batasan tersendiri untuk toleransinya. Dalam suatu riwayat ditegaskan bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan menjadi kaum tersebut. Nah, kita sebagai seorang muslim alangkah lebih baik jika menghindari hal-hal tersebut. Kita tidak usah ikut merayakan perayaan dari agama lain, tapi kita cukup dengan menghargai dan menjaga ketertiban agar tidak menjadi kegaduhan yang kita sebabkan dan dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban dalam pelaksanaan perayaan tersebut. Itulah bentuk toleransi yang sebenarnya. Dari materi yang kita pelajari, kita harus mempraktekkan akhlak itu sendiri kepada diri kita. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik untuk menjadi pribadi berakhlak karimah dan menghindari perilaku-perilaku akhlak madmumah. Serta kita bisa menjalin ukhuwah dan tasamuh kepada sesama kita agar menciptakan lingkungan yang harmonis. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.